Bertemu kembali dengan Fajar Lase di Falas Talk. Hari ini kita akan membahas tema terkait HAM, yaitu Kabupaten Kota Peduli HAM. Falas Talk adalah kanal YouTube yang mendiskusikan berbagai hal terkait isu hukum dan HAM. Jangan lupa ikuti selalu Falas Talk untuk mendapatkan kesempatan pertama kanal-kanal Falas. Bersama dengan kita sudah hadir Bapak Andi. Pak Andi ini selebriti Falas Talk. Pengikut setia. Pengikut setia. Terkait isu HAM memang expertnya adalah Pak Andi. Pak Andi silakan memperkenalkan diri kepada Falas Talk. Baik, selamat pagi pemirsa Falas Talk. Kita ikuti lagi sesi Falas Talk terkait dengan isu-isu HAM yang menarik, dan akan kita bahas pada pagi ini nantinya tentang Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Wih, keren. Pak Andi. Penasaran? Ikut Pak Andi, ini tiap tahun di bulan Desember kita lihat bagaimana kepala-kepala daerah hadir memenuhi undangan Dirjen HAM karena diberikan apresiasi, dilabeli kabupaten kotanya sebagai kabupaten kota peduli HAM. Seperti ada rasa bangga sekali, proud banget mereka hadir dan menerima piagam itu. Ini asal muasalnya seperti apa Pak, sehingga akhirnya melibatkan para kepala daerah untuk berproses dalam HAM ini Pak? Iya, jadi memang dari amanah konvensi Vienna bahwa negara-negara pihak itu sudah harus menyusun yang namanya rencana aksi nasional hak asasi manusia atau rannya lah ya. Nah kemudian dari turunan itu kita melihat bahwa bagaimana ya supaya melibatkan pemerintah daerah. Nah, bagaimana mengukur kinerja pemerintah daerah khususnya di bidang hak asasi manusia? Bagaimana mendorong program hak asasi manusia itu di level pemerintah daerah ini agar kebijakan mereka itu langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu disusunlah indikator-indikator Kabupaten Kota Peduli HAM, mana yang kemudian masuk kategori peduli, peduli, kemudian cukup peduli, kurang peduli, dan tidak peduli. Jadi ada kriterianya. Nah, kriteria yang memang peduli itu adalah dengan nilai 75 ke atas. Poinnya 75 ke atas. Nah, dari kategori tersebut kita lihat, kita susun. Kabupaten Kota Peduli HAM ini kan merupakan satu peraturan Menteri Hukum dan HAM yang memang turunan dari Perpres itu sendiri, Perpres HAM. Kemudian oleh Menteri Hukum dan HAM itu kemudian menugaskan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia sebagai sekretaris yang kemudian menyusun indikator Kabupaten Kota Peduli untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengimplementasi asasi manusia di daerahnya masing-masing. Tapi dengan indikator yang boleh dikatakan ini bisa dilaksanakan oleh semua 520 kabupaten kota. Jadi sifatnya memang general, bukan spesifik yang bisa dilakukan di timur, tidak bisa dilakukan di barat, bahkan bisa dilakukan di barat, bisa dilakukan di timur. Tapi ini memang karena yang kita ambil dari indikator ini adalah program-program yang dari pusat yang memang turun ke daerah. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru, bukan dari daerah, karena memang sudah ada di dalam lembar kerja dari pemerintah daerah itu tentang program-program tersebut. Hanya kita menagih dalam bentuk konkret. Karena kalau kita bicara hak asasi manusia ini masih ketika kita bicara hak asasi manusia, kita masih bicara yang sifatnya abstrak. Nah, bagaimana dari abstrak itu turun menjadi konkret, itulah yang kemudian disusun menjadi suatu indikator yang bisa diukur. Nah, muncullah
Sejak Permen Kumham yang pertama itu tahun 2013, itu dari 490 kabupaten kota itu hanya 25 kabupaten kota yang dapat penghargaan waktu itu. Itu 2013. Permen Kumham 2013. Oh, yang pertama kali ya? Pertama kali, Permen Kumham yang pertama. Pertama kali Kabupaten Peduli HAM ini disosialisasikan. Itu baru 25 kabupaten kota ya, karena memang masih baru, dan itu cuma 17 indikator. Kemudian direvisi kembali Permen Kumham yang kedua, kemudian muncullah 83 indikator, 7 kriteria 83 indikator. Nah, kemudian mulai berkembang antusiasme dari kabupaten kota bahwa dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2018 itu perkembangan jumlah kabupaten kota yang mengirimkan laporannya itu signifikan. Terus naik. Tapi memang yang dapatnya juga memang kita lakukan evaluasi. Nah, di situ kemudian kabupaten kota inilah yang kemudian yang diukur itu adalah program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui indikator tersebut. Misalnya di dalam indikator kabupaten kota itu misalnya jumlah sekolah, jumlah sekolah dengan sebaran guru misalnya. Nah, itu kan harus harus seimbang. Ya. Jangan sampai ada yang kemudian ada satu wilayah tidak punya sekolah atau ada satu wilayah tidak punya guru. Nah, ini yang kita penyebaran terhadap hak pendidikan. Kemudian juga masalah hak pekerjaan. Sejauh mana pemerintah daerah itu menyiapkan lapangan kerja. Nah, contoh Pak, ini kita ambil contoh kasus misalkan terkait pendidikan tadi. Ya. Pada waktu dilaporkan bahwa di kabupaten A, B, dan semua kabupaten itu ada guru, apakah itu hanya sebuah laporan saja atau dengan data dukung? Data dukung. Ada data dukung, dan data dukung ini harus ditandatangani dan distempel oleh kepala dinas pendidikan. Dan itu harus secara legitimasi. Jadi sudah menutup pintu untuk melakukan praktek manipulasi data. Data. Nah, kenapa kita sangat membutuhkan data-data di Kabupaten Kota Peduli HAM ini? Karena ini sebenarnya pemerintah dari zaman, ya, saya nggak bilang dari zaman 15 atau 20 tahun yang lalu, karena kita tuh datanya simpang siur. Nah, kita ingin bagaimana kita membangun suatu database yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Saya mengambil contoh begini. Saya ingat waktu di eranya Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada pernyataan masyarakat mengatakan bahwa data yang diberikan pemerintah itu adalah suatu kebohongan. Ternyata ketika ditanya data kemiskinan, ternyata Kementerian Sosial dengan BPS berbeda. Iya, indikator kemiskinan tuh ya. Indikator kemiskinan, jumlah data kemiskinan. Upahnya per hari berapa gitu ya? Ternyata berbeda. Sehingga dibilang bahwa pemerintah berbohong. Ternyata indikator yang disusun baik itu Kementerian Sosial dengan BPS itu berbeda. Berbeda indikatornya. Oleh karena itu kita berharap dengan satu pintu ini Kabupaten Kota Peduli HAM, kita pertama bagaimana kita membangun suatu database yang akuntabel, yang bisa kita pertanyaan kepada masyarakat. Yang kedua, kita membangun trust kepada masyarakat. Kenapa? Pemerintah bekerja loh. Pemerintah baik di pusat maupun daerah bekerja. Apa? Pemenuhan hak asasi manusia. Kenapa? Karena di dalam indikator Kabupaten Kota Peduli HAM, situ misalnya hak atas kesehatan. Di situ kita harus pastikan di kabupaten kota itu ada satu RSUD. Misalnya seperti itu. Harus ada ya? Harus ada. Kalau nggak ada, dia harus bangun.
Dia harus bangun. Kalaupun tidak ada anggaran tahun ini, setidaknya dia menganggarkan tahun depan. Seperti itu. Jadi memang kan HAM ini tidak hanya hari ini juga kemudian harus ada, tapi ada namanya progresif affirmation. Jadi secara berkesinambungan. Kalau tidak bisa dilakukan tahun ini, bisa dilakukan tahun depan, bisa dilakukan tahun depannya lagi, tapi secara berkesinambungan. Itulah namanya progressive realization namanya. Jadi apa namanya, dengan kabupaten kota pun ini kita bisa memantau ya progres baik pembangunan HAM, baik implementasinya itu sejauh mana dilakukan oleh pemerintah daerah. Tiap tahun tuh ya, tiap tahun. Nah, itulah yang dituangkan dalam program-programnya. Dan mereka juga tetap melakukan self assessment, Pak. Self assessment pasti melakukan self assessment, dan itu harus dilakukan oleh kepala daerahnya, karena kepala daerah yang bertanggung jawab. Kepala daerah yang kemudian dia kan yang berjanji. Ketika dia dipilih, dia sudah berjanji kepada masyarakatnya akan membangun daerahnya itu dengan segala janji-janji yang janji-janji politik yang diberikan kepada masyarakat, dan itu harus direalisasikan. Karena janji-janji itu tidak lepas dari isu-isu hak asasi manusia semua. Nah, ini yang kemudian ini yang harus kita pastikan, jangan sampai terjadi chaos karena tidak terpenuhinya janji tersebut. Nah, oleh karena itu dengan dengan adanya kabupaten kota peduli HAM ini sebenarnya membantu pemerintah daerah bagaimana merancang suatu kebijakan pembangunan daerahnya yang berbasis hak asasi manusia. Betul. Seperti itu, Pak. Sekarang animo tentang kabupaten kota peduli HAM itu semuanya berkeinginan, Pak ya, tinggi sekali. Tinggi sekali. Jadi apa harapan sasaran kalau misalnya ternyata semuanya sudah memenuhi kriteria? Ya, soalnya semua kriteria seluruh kabupaten kota bahkan provinsi. Terus langkah selanjutnya apa? Apakah kita akhirnya cukup berbangga atau kita tambah dan tingkatkan indikatornya? Nah, kabupaten kota kalau sudah semua dipenuhi oleh kabupaten kota 520 itu, maka kedepannya itu kan lebih sifatnya kayak WBK, WBBM, Pak. Lebih kepada pencanangan, kemudian kompetisi, karena ini kan sifatnya kompetisi. Kabupaten kota ini penilaian penghargaan terhadap penilaian kabupaten kota ini tidak sifatnya kompetisi, tapi bagaimana mendorong 520 itu peduli HAM, peduli dulu. Nah, setelah mereka peduli, baru kita lakukan semacam kompetisi. Nah, untuk melakukan kompetisi itu kita akan rubah semua ya, indikator-indikator tersebut yang lebih rigid, lebih terstruktur dan lebih akuntabel. Dan memang ada tim penilainya, tim penilainya yang memang cukup qualified untuk bisa menilai bahwa daerah ini memang layak, kayak Kalpataru lah seperti itu modelnya nanti ke depan. Tapi kita harus pastikan dulu peduli HAM itu artinya mereka sudah paham dengan hak asasi manusia. Dengan paham asasi manusia diturunkan dalam programnya, itu diturunkan program. Misalnya yang dituntut di sini ini hanya pemerintahannya, penyelenggara daerah. Iya, karena negara dalam ini berkewajiban memenuhi hak asasi manusia, dan itu tertuang di dalam pasal 71-72 Undang-Undang 39 tahun 99. Kan dalam sebuah daerah itu ada usaha, ada unit usaha. Iya. Jadi apakah kepala daerah juga sebagai penyelenggara daerah itu mengintervensi atau mengarahkan para pelaku usaha, atau ini bagian terpisah dengan self assessmentnya si pebisnis tadi? Terpisah. Karena begini, kalau Kabupaten Kota Peduli HAM ini kemarin saya sampaikan bahwa ini dikhususkan untuk melihat sejauh mana program. Berarti ini sasarannya adalah kantor-kantor pemerintah ini? Kantor-kantor pemerintah, ya. OPD-nya.
Jadi berapa OPD, karena di dalam indikator ini melibatkan beberapa OPD, seperti ada kriteria terkait ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan perempuan dan anak, seperti itu. Dan sekarang sudah masuk ke kategori yang baru adalah pemenuhan sipil politik juga, Pak, seperti itu. Nah, ini yang kemudian dipastikan sejauh mana programnya. Nah, program itu sudah ada di dalam indikator, tinggal bagaimana selain program yang dibangun, kita juga lihat inovasinya. Pemerintah daerah itu sejauh mana dalam mendorong program-program ini terpenuhinya program tersebut. Nah, ini yang tidak ini yang kita nilai. Ini kita nilai mereka layak nggak dapat penghargaan Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Permenkumham yang terakhir ini ada perkembangan dari 83 indikator menjadi 120 indikator. Oh, meningkat ya? Meningkat, karena memang sesuai dengan amanah Pak Menteri juga bahwa perlu ada pengetatan. Iya. Supaya jangan katanya obral ini. Ya, perlu ada pengetatan, dan kemarin memang sangat ketat. Kemarin karena ketat, Jawa Barat saja itu tempat saya nanti bertugas, itu menjadi PR saya nanti ini, hanya dari 27 kabupaten kota hanya dapat 2 atau 3 yang dapat. Jadi pekerjaan saya cukup berat karena harus memastikan 27 itu bisa dapat at least setengah. Ya, ini harus setengah. Ya. Nah, ini bagaimana kepedulian, karena memang kesulitannya kita ada di sini. Di sini dalam arti isu HAM ini kemudian tidak memberikan dampak bagi pemerintah daerah. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena ini juga harus dibahas bersama dengan Bappenas, Pak. Harus ada reward. Iya. Harus ada reward. Nah, mungkin lewat Falastas ini juga bisa didengar oleh Bappenas bahwa ada suatu motivasi yang diberikan juga oleh pemerintah daerah. Tidak hanya sekedar lembar sertifikat. Betul. Tapi harus ada reward. Reward itu apa? Mungkin ada penambahan anggaran dari Bappenas, ataupun ada pembangunan apalah daerah itu. Ya, pembangunan apa yang kemudian itu ada penambahan anggaran seperti itu. Nah, dengan adanya seperti itu kan bisa membangun suatu motivasi daerah agar bagaimana dia menjaga konsistensinya dia dalam implementasi hak asasi manusia, program-program tersebut. Ini kalau tidak ada, mereka akan bertanya, saya dapat apa? Ya. Ini jadi dilema juga buat Dirjen HAM sebenarnya dalam. Padahal ini bagus. Masih syukur kita daerah itu masih mau peduli terhadap program-program hak asasi manusia. Biasanya itu menular, Pak, tuh. Kalau kabupaten kota satu dapat, dia nanya, apa itu, kenapa saya menular? Betul, Pak, betul. Itu yang saya selalu sampaikan. Bayangkan saja kabupaten tetangganya diundang ke Jakarta misalnya, dapat penghargaan oleh Wapres atau Presiden, terus ditanya sama bupati atau wali kota tetangganya, mau kemana? Ke Jakarta. Mau apa? Terima penghargaan. Penghargaan apa ini loh? Saya kok nggak dapat. Saya juga nggak diundang. Ditanyalah sama kabak hukumnya, kenapa saya nggak dapat gini-gini? Soalnya bapak kan, pasti marah. Kemudian dia menggiatkan seperti itu. Karena suatu prestise betul. Buat kepala daerah. Nah, ini sertifikat atau ganjaran Kabupaten Kota Peduli HAM ini melekat selamanya atau ada masanya atau dapat dicabut jika dalam waktu tertentu ada pelanggaran? Sebelumnya itu tiap tahun, Pak. Sebelumnya tiap tahun? Sebenarnya tiap tahun dinilai. Oke. Nah, kemarin masukan saya kepada Dirjen HAM waktu itu bahwa jangan setiap tahun, Pak. Karena kan indikatornya pasti hal yang sama. Ya. Kalau perlu itu kalau mereka yang sudah dapat dinilai lagi 3 tahun setelahnya. Ya. Atau 2 tahun atau 3 tahun setelahnya. Tergantung kebijakan. Karena kan kita tahu bahwa kepala daerahnya kan terpilih sampai 5 tahun. Iya. Kalau dia sudah dapat dalam periodenya,
mungkin kita akan nilai di periode berikutnya. Atau kita nilai pokoknya 2 atau 3 tahun seperti itu. Supaya tidak membuat mereka juga bosan. Datanya yang sama juga. Tapi setidaknya kalau mereka sudah dapat, sudah penuhi, itu yang kita kita batasi waktunya seperti itu, Pak. Kapan dia bisa hilang? Kan selain itu ada tadi mengenai durasi waktu. Misalkan ternyata di suatu kali waktu ada pelanggaran HAM atau ada gedung pemerintah yang ternyata tidak memenuhi kriteria tentang pemenuhan HAM. Dicabut nggak itu? Dicabut. Diatur juga? Ada diatur dalam Permen-Kumham itu. Jadi kalau ketika dalam masa penilaian Kabupaten Kota Perlis HAM, kemudian dalam masa penilaian terjadi riots atau terjadi kerusuhan atau terjadi isu pelanggaran hak asasi manusia yang kemudian dimintai respon oleh pemerintah setempat dan tidak diberikan respon yang sudah sudah dibatasi waktunya dan tidak diberikan respon, maka seketika juga itu dicabut atau dibatalkan pemberian penghargaannya, gitu Pak. Dan itu sudah diatur dan itu jadi kewenangan dari tim penilai. Makanya kemarin termasuk Kota Cilegon. Kota Cilegon itu memberikan respon cepat terkait dengan isu pembangunan gereja kemarin. Nah, karena mereka memberikan respon yang cepat, mereka dapat penghargaan tersebut. Itu loh Pak. Jadi selama mereka memberikan respon yang cepat, alasan yang tepat, dan juga masa waktu yang sesuai yang diberikan untuk memberikan respon, itu akan menjadi pertimbangan bagi tim penilai untuk memberikan atau tidak nantinya. Seperti itu. Baik. Oke. Ini PR besar nih. Kalau setiap 3 tahun dinilai, apalagi kepala daerahnya baru, langsung dia menginstruksikan anak buahnya segera harus dapat. Iya. Dan itu sudah banyak terjadi di beberapa daerah. Sensitivitas kepala daerah itu mulai terasa gitu ketika ada kepala daerah yang diundang jadi nggak diundang gitu. Apalagi kalau muncul di berita di media, kemudian kenapa saya nggak dipanggil, kenapa saya nggak ini, ditanya ternyata daerahnya tidak bukan gagal, bisa kalau tidak memenuhi. Tapi yang lebih parah kan kalau ternyata tidak mengikuti. Betul. Gitu. Itu langsung ada satu panel dimutasi, Pak. Satu panel dimutasi. Gara-gara itu diganti. Nah, ini mungkin juga dapat. Tapi makanya saya katakan bahwa jangan hanya punishment, tapi juga reward bagi teman-teman yang juga yang mungkin sudah bekerja dalam mengumpulkan data. Karena kan yang bekerja ini ada teman-teman dari OPD dan juga kabak dan atau karo hukumnya di daerah tersebut yang mengumpulkan data tersebut, kemudian ditantangani oleh kepala dinas atau sekdanya terhadap data-data dukung tersebut, kemudian menyerahkan kepada Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia untuk dikandil dulu untuk diverifikasi. Setelah itu diserahkan ke Dirjen HAM. Kadang-kadang kan sebuah kegiatan lah atau sebuah kriteria lah ya untuk dilakukan seperti Kabupaten Kota Perlis ini kan sebuah kriteria penilaian akan terpicu apabila mereka melihat ada kemanfaatannya di kemudian hari. Nah, kemanfaatan apa yang diperoleh kalau misalnya sebuah kota, kabupaten, kota atau provinsi itu memenuhi HAM? Kalau kita lihat dari isi dari indikator, itu banyak sekali manfaat dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang tadinya nggak ada guru, jadi ada guru. Ada guru. Betul. Yang tadinya nggak ada rumah sakit, ada rumah sakit. Di masing-masing kecamatan ya. Iya. Yang tadinya kurang lapangan kerja, sudah ada menyerap tenaga kerja. Bahkan mungkin ada sanak keluarganya yang kemudian
belum bekerja sudah bisa bekerja di wilayah sendiri. Itu manfaatnya di situ. Kenapa? Langsung sebenarnya. Iya, jadi kepedulian pemerintah. Kita mendorong, di sinilah kepedulian pemerintah. Di sini kita mendorong kepedulian pemerintahnya. Ya. Di daerah yang kemudian yang tidak, itu menjadi ada. Karena apa tadi? Karena itu mereka harus mengukur sendiri, akhirnya melihat sendiri. Oh iya benar ya. Ternyata di sini dari misalnya 8 kabupaten kota misalnya di wilayahnya. Oh ternyata di kabupaten kota ini ada memang banyak pengangguran gitu. Saya harus buka nih lapangan kerja di sini. Ya. Mungkin ada investor atau apa. Ya, kita sih berharap seperti itu, Pak. Ya. Tapi bukan mengejar sertifikatnya. Bukan. Kemudian berbagai cara dilakukan untuk itu kan. Ya. Data dukungnya bisa aja dibuat di era seperti ini kan. Ya. Kan berarti begini, Pak. Semakin tinggi kepedulian sebuah daerah terhadap HAM, semakin peduli dia kepada HAM, linear tentunya kepada kesejahteraan. Betul. Iya kan? Iya, sepakat itu. Sepakat ya? Sepakat. Wow, keren. Jadi itu memang kata kuncinya itu. Iya. Jadi memang tujuan utama dari implementasi P5 HAM ini kan masalah kesejahteraan nanti. Ujung-ujungnya kesejahteraan masyarakat. Keren banget, Pak. Karena apa? Karena ini berimbas kepada pelayanan publik. Iya, betul. Itu. Terima kasih Pak Andi. Iya. Ini juga kalau kita bahas tahun depan juga nggak selesai. Siap. Apa pesan Bapak kepada kabupaten kota? Ya, kita harapkan untuk next kabupaten kota peduli hak asasi manusia lebih meningkat lagi. Artinya kepedulian pemerintah terhadap kabupaten kota peduli HAM yang dengan indikator barunya kita harapkan ini terus meningkat. Artinya itu memperlihatkan trust pemerintah kepada masyarakat dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat bahwa pemenuhan hak asasi manusia benar-benar menjadi fokus dari pemerintah daerah masing-masing. Baik Pak Andi, terima kasih banget. Para kepala daerah dimanapun berada di seluruh Indonesia, mari kita sejahterakan masyarakat penduduk di wilayah kita. Dengan cara apa? Mari kita menjadi kabupaten kota yang peduli HAM. Penuhi aspek HAM, ada kesetaraan di setiap tempat, maka masyarakat semakin sejahtera. Jangan lupa like, subscribe, follow, berikan komentar positif, dan sampai jumpa di Falas Talk sesi berikutnya.